Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, Prodi HK8. Akan menjelaskan sedikit tentang aborsi. Jadi yang pertama yaitu pengertian aborsi. Jadi secara kebahasaan aborsi artinya keguguran kandungan, menggugurkan kandungan dan membuang janin. Jadi secara kebahasaan aborsi artinya keguguran kandungan atau membuang janin. Etimologi aborsi itu artinya keguguran kandungan dan membuang janin. Jadi pengertian aborsi itu secara kebahasaan yaitu keguguran kandungan, membuang janin. Sedangkan secara etimologi aborsi artinya keguguran kandungan, membuang janin. Hanya sedikit perbedaan dari pengertian secara kebahasaan dan etimologi. Selanjutnya yaitu macam-macam aborsi. Yang pertama yaitu jenis aborsi dari perspektif fikih. Jadi jenis aborsi dari perspektif fikih ini menurut Maria Ulfah dalam bukunya Fikih Aborsi dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu aborsi spontan. Aborsi spontan. Jadi aborsi spontan artinya yaitu janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan ini disebabkan oleh kelainan kromosom. Hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim, serta kelainan hormon. Aborsi yang kedua yaitu aborsi karena darurat atau pengobatan. Aborsi ini artinya misalnya dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Jadi aborsi yang ketiga yaitu aborsi karena hilaf atau tidak sengaja.
aborsi karena hilaf atau tidak sengaja, ini misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil tersebut. Aborsi yang keempat yaitu yang merupai kesengajaan. Aborsi yang menyerupai kesengajaan. Misalnya yaitu seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil hingga mengakibatkan keguguran. Serangan itu tidak diniatkan kepada janin, melainkan kepada ibunya. Akan tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin yang dikandung oleh ibu tersebut meninggal karena sang ibu mengalami keguguran. Aborsi yang kelima yaitu aborsi sengaja dan terencana. Jadi aborsi ini dilakukan secara sengaja dan terencana. Misalnya yaitu seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain, misalnya dokter, dukun dan sebagainya, untuk untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana jinayah karena melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi ada 5 dari jenis aborsi dari perspektif fikih, yaitu aborsi spontan, aborsi darurat atau pengobatan, aborsi karena hilaf atau tidak sengaja, aborsi menyerupai kesengajaan, aborsi sengaja dan terencana. Selanjutnya yaitu aborsi. Kedua yaitu jenis aborsi dalam dunia kedokteran. Ada 2, yang pertama yaitu abortus spontaneus. Abortus spontaneus. Jadi abortus spontaneus yaitu artinya aborsi yang terjadi secara tidak sengaja. Aborsi ini bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin atau si ibu mengalami kecelakaan. Aborsi yang kedua yaitu abortus provocatus. Jadi abortus provocatus yaitu aborsi yang terjadi secara tidak sengaja. Aborsi ini terbagi menjadi 2, yaitu abortus artificialis therapicus, abortus artificialis yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Jika aborsi tidak dilakukan
bisa membahayakan jiwa ibu. Jadi jiwa ibu akan terancam jika kehamilan terus dipertahankan. Kedua yaitu abortus provocatus kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis. Aborsi jenis ini dilakukan oleh ibu atau pasangan yang tidak menginginkan kehamilan, baik pasangan itu menikah secara resmi maupun tidak. Selanjutnya yaitu melakukan aborsi. Jadi pada umumnya hukum aborsi dalam Islam adalah tidak diperbolehkan atau haram. Islam menginginkan agar keturunan pengikutnya terus berkembang. Karena ketika sperma dan sel telur telah bercampur sehingga membentuk embrio, maka ini merupakan awal kehidupan, dan aborsi terhadapnya hukumnya haram dalam Islam. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 156. Itu Quran surah Al-Imran ayat 156 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh akibat dari perkataan keyakinan mereka, dan demikian itu Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Apabila seseorang mengambil jalan aborsi dengan alasan takut tidak bisa membesarkan anaknya karena perekonomian yang kurang atau miskin, aborsi ini dilarang berdasarkan ayat Al-Quran, Quran surah Al-Isra. Ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khitan kabira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Jadi ulama sepakat bahwa aborsi itu dilarang atau haram kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Karena sesuatu yang sesuatu yang sifatnya darurat itu dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan. Baik, selanjutnya yaitu
pandangan ulama dan sanksi tindak pidana aborsi. Pertama yaitu menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu mazhab Hambali. Hanafi pada umumnya membolehkan, sementara mazhab Maliki tidak membolehkan, tidak membolehkan sama sekali meskipun baru hanya sebatas konsep. Sebaliknya mazhab Hambali membolehkan aborsi selama janin belum terbentuk sempurna. Sedangkan mazhab Syafi'i antara ulama satu dengan ulama lainnya berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia sebelum pemberian ruh. Namun mengenai sanksi yang diberikan adalah membayar gurrah. Itulah penjelasan dari saya mengenai aborsi. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video PowerPoint untuk memperjelas lagi mengenai materi yang saya jelaskan tadi.